Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada anggapan bahwa semua orang yang fasih berbicara dalam dua bahasa atau bilingual dapat menjadi penerjemah. Anggapan seperti ini jelas keliru dan selanjutnya banyak berimplikasi pada hasil terjemahan yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan maksud teks bahasa sumber. Kali ini kita akan menunjukkan 5 keterampilan atau skill yang perlu dimiliki seseorang untuk bisa menghasilkan terjemahan berkualitas. Pertama, memiliki kemampuan bahasa asing yang hampir setara native speaker. Untuk menerjemahkan dengan baik, tidak cukup hanya dengan pengetahuan pas-pasan terhadap suatu bahasa asing. Diperlukan kemampuan pada tingkat mahir atau pada tingkat hampir setara native speaker. Mengapa demikian? Karena tanpa kemampuan tersebut, seorang penerjemah tidak akan mampu menerjemahkan secara akurat dan menangkap nuansa-nuansa tersirat dari teks bahasa sumber. Selain itu, penerjemahan tidak sekedar mentransfer arti teks secara kaku sesuai format awalnya, namun merupakan proses mentransfer ide atau konten ke bahasa target. Dalam hal ini, kemampuan bahasa pada level sangat mahir diperlukan untuk mentransfer elemen gaya, suasana, dan budaya secara akurat dari bahasa sumber ke bahasa target. Pemahaman budaya dapat ditingkatkan misalnya dengan mengunjungi atau tinggal di negara penutur asli bahasa sumber atau bahasa target, menonton film atau TV luar negeri, dan membaca literatur. Praktek penerjemahan secara terus-menerus di beberapa bidang keahlian juga akan meningkatkan skill penerjemahan seiring waktu. Kedua, memiliki kemampuan menulis yang handal atau di atas rata-rata. Untuk menjadi penerjemah yang baik, tidak cukup hanya dengan kemampuan menulis ala kadarnya. Seorang penerjemah harus menikmati kegiatan menulis, bermain-main dan bereksperimen dengan kata-kata, dan mengetes kombinasi kata yang memberikan makna terbaik. Dengan kata lain, dibutuhkan kemampuan menulis yang handal. Mengapa demikian? Karena penerjemah harus menyampaikan ide atau isi teks bahasa sumber ke bahasa target secara akurat, jelas, dan logis. Selain itu, dia harus mampu menggunakan bahasa secara tepat sesuai topik dan audiensnya. Kabar baiknya adalah bahwa kemampuan menulis ini bisa dipelajari melalui pendidikan formal, kursus, pelatihan, atau secara otodidak, dan ditingkatkan melalui praktek secara terus-menerus. Ketiga, memahami topik yang diterjemahkan. Penerjemah perlu memahami topik yang diterjemahkan. Idealnya, penerjemah memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman yang terkait dengan topik yang diterjemahkan. Misalnya, penerjemah dengan latar belakang ilmu sosial menerjemahkan dokumen bidang ilmu sosial, karena akan sulit baginya untuk menerjemahkan topik kedokteran atau teknik. Pemahaman terhadap topik yang diterjemahkan ini penting, karena biasanya ada istilah atau terminologi teknis di setiap bidang ilmu yang belum tentu dipahami oleh orang di luar bidang ilmu tersebut. Meskipun demikian, penerjemah dengan latar belakang yang berbeda dengan bidang yang diterjemahkan mungkin bisa saja menghasilkan terjemahan berkualitas, asalkan dia sudah menguasai terminologi teknis, berpengalaman menerjemahkan bidang dimaksud, dan memiliki skill-skill penerjemahan yang memadai. Keempat, memiliki perhatian terhadap hal-hal detail, attention to detail. Penerjemah perlu memiliki karakter dan kemampuan memperhatikan hal-hal detail dan gigih untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ditemui. Perhatian terhadap hal-hal detail ini memerlukan fokus, konsentrasi, kemampuan mengorganisir, dan manajemen waktu. Mengapa perhatian pada hal-hal detail ini penting? Karena penerjemah harus mentransfer semua detail faktual ke dokumen terjemahan secara akurat.
Selain itu, penerjemah harus memenuhi deadline, mengecek angka-angka dan spelling, dan mengecek apakah tidak ada halaman atau bagian yang terlangkahi. Attention to detail diperlukan agar penerjemah bisa mentransfer elemen gaya, suasana, dan setting sosial budaya dari bahasa sumber ke bahasa target secara akurat. Dalam hal ini, penerjemah harus memprioritaskan akurasi dan kualitas, dan tidak semata-mata mengejar kuantitas dan kecepatan menerjemahkan. Kelima, menerapkan proses penerjemahan standar. Penerjemah mengalami serangkaian proses mental ketika menerjemahkan setiap frasa atau bagian teks. Proses mental tersebut meliputi membaca teks, memahami makna teks, memilih kata, mengikuti aturan tata bahasa, menyusun makna, dan menggunakan kata-kata atau wording yang natural. Proses ini cukup kompleks dan karenanya sulit untuk menghasilkan terjemahan yang bisa mentransfer semua makna yang tercakup dalam teks dan pada saat yang sama memilih wording yang natural. Karena itu, penerjemah perlu menguasai dan menerapkan proses penerjemahan standar yang meliputi tahap-tahap pengecekan dan review sendiri. Proses dimaksud meliputi membaca cepat untuk memahami konten, mencari makna kata atau terminologi yang belum dipahami, menerjemahkan, mengecek akurasi, beristirahat, dan finalisasi akhir. Metodologi standar ini bisa dikuasai melalui pendidikan, pelatihan, atau pengalaman. Demikian 5 skill esensial untuk menghasilkan terjemahan berkualitas atau untuk menjadi penerjemah profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.